Mereka terus mendatangkan pemain berkualitas. Respon media Vietnam terhadap naturalisasi timnas Indonesia. Kabar rencana PSSI mendatangkan dua pemain keturunan, Ole Romeni dan Hairori Edewal, menjadi sorotan media Vietnam, Soha. Mereka menilai kehadiran dua pemain diaspora asal Belanda ini akan memperkuat timnas Indonesia secara signifikan dan berpotensi menjadi ancaman besar bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert telah membuat langkah besar yang bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis Soha dalam artikelnya. Soha secara khusus mencatat bahwa strategi PSSI yang mengutamakan pemain berkualitas tinggi, terutama mereka yang berkarir di Eropa, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun tim bertaraf internasional. Media ini juga mengamati bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia selama ini memiliki reputasi cemerlang, termasuk dalam kategori Grade A. Mereka memuji pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat skuad Merah Putih dengan bintang-bintang berkelas dunia. Selain itu, Soha menganggap bahwa kolaborasi antara pelatih Patrick Kluivert dan PSSI merupakan strategi cerdas yang dapat memberikan tekanan besar bagi lawan-lawan Indonesia di Asia Tenggara. Kehadiran Ole Romeni dan Hairori Edewal, menurut mereka, mencerminkan tekad PSSI untuk menciptakan tim yang kompetitif dan sulit dikalahkan. Hal ini disebut sebagai ancaman langsung terhadap ambisi negara-negara lain, termasuk Vietnam, dalam kompetisi regional. Media Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman terhadap langkah berkelanjutan PSSI dalam merekrut pemain diaspora. Mereka menilai, jika strategi ini terus dijalankan, Indonesia berpotensi mendominasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan tambahan pemain bintang seperti Ole dan Hairo, Soha memperkirakan timnas Indonesia akan semakin disegani dan menjadi lawan yang sulit dihadapi di masa mendatang. Tentu saja semakin kuatnya tim Indonesia juga akan menimbulkan banyak tantangan besar bagi kompetitor di kawasan Tenggara, termasuk tim Vietnam, lanjut media tersebut. Tak bisa manfaatkan keunggulan pemain, Indra Syafri beberkan alasan Garuda Muda susah cetak gol. Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekalahan tipis 0-1 dari Yordania dalam laga mandiri U20 Series di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat malam, tanggal 24 Januari. Gol tunggal Yordania dicetak oleh Ibrahim Sabra melalui sundulan di menit ketiga, yang menjadi penentu hasil pertandingan. Indonesia gagal membalas gol tersebut meski memiliki sejumlah peluang sepanjang laga. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengakui kesulitan timnya dalam menghadapi strategi pertahanan kompleks yang diterapkan Yordania. Meskipun unggul jumlah pemain setelah Yordania kehilangan satu pemain, Indonesia tetap gagal menciptakan peluang berbahaya. Kami perlu meningkatkan kemampuan dalam membongkar pertahanan kompleks lawan. Mereka menggunakan strategi itu untuk menutupi kekurangan pemain, kata Indra dalam konferensi pers usai pertandingan. Meski demikian, ia memuji semangat bertanding para pemainnya. Indra menyoroti momen krusial, yakni kegagalan eksekusi penalti oleh Welber, yang seharusnya bisa menjadi peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali penalti tidak masuk, padahal itu peluang besar. Namun, saya bangga karena pemain tetap menjalankan skema permainan dengan baik, tambahnya. Indra juga menyampaikan rencana evaluasi dalam 2 hari ke depan sebelum menghadapi Suriah pada Senin, tanggal 27 Januari. Ia memastikan akan melakukan perubahan komposisi pemain, termasuk mempertimbangkan Jens Raven yang masih dalam masa pemulihan cedera. Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia U20, Tony Firmansyah, menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah berusaha maksimal meski hasil belum sesuai harapan. Kami akan mengevaluasi pertandingan ini dan berusaha tampil lebih baik melawan Suriah, ujar Tony, yang kini memperkuat Persebaya Surabaya. Menanggapi posisi baru yang diberikan pelatih, ia menyatakan kesiapannya bermain di posisi manapun. Sebagai pemain profesional, saya harus siap ditempatkan di mana saja, katanya. Saya asistennya Patrick Kluivert, Alex Pastur ceritakan kedekatannya dengan Kluivert. Alex Pastur kini menjadi perhatian sebagai sosok penting di Timnas Indonesia. Asisten pelatih skuad Garuda itu bahkan dianggap memiliki peran strategis yang lebih dominan dibandingkan Patrick Kluivert.
Hal ini tak lepas dari pengalaman panjang dan prestasi gemilang Pastoor, salah satunya saat membawa Sparta Rotterdam menjuarai divisi kedua Liga Belanda pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Namun, Pastoor menepis anggapan bahwa dirinya lebih berperan dibandingkan Kluivert. Dalam wawancara dengan media Belanda, Ziggo Sport, ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai asisten. "Aku asistennya Patrick Kluivert." Pastoor juga menyebutkan bahwa ia dan Kluivert telah lama saling mengenal, jauh sebelum bergabung di timnas Indonesia. Kedekatan Pastoor dan Kluivert terjalin saat keduanya mengikuti kursus kepelatihan sepak bola. Di sana, mereka ditempatkan dalam kelompok diskusi yang sama, yang memungkinkan mereka bekerja sama lebih intens. "Kami dibagi menjadi kelompok kecil, dan saya serta Kluivert ada dalam kelompok yang sama," kata Pastoor. Diskusi-diskusi tersebut menjadi dasar hubungan profesional yang kini mereka bangun di timnas Indonesia. Selain Alex Pastoor, Denny Lanzat juga menjadi bagian dari tim pelatih Kluivert. Ketiganya kini fokus mempersiapkan skuad Garuda menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang lolos masih terbuka, baik melalui posisi dua besar grup maupun babak playoff. Pertandingan terdekat adalah melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Tidak mungkin di Indonesia, Arya Sinulinga jelaskan progres naturalisasi oleh Romeni. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan oleh Romeni tidak mungkin datang ke Indonesia menjelang FIFA Matchday Maret tahun 2025. Oleh sebab itu, pengambilan sumpah perwarganegaraan oleh Romeni direncanakan dilakukan di luar negeri, yaitu di Inggris, untuk mempercepat proses naturalisasinya. Arya menjelaskan, jadwal kompetisi yang masih berjalan dengan Oxford United membuat pengambilan sumpah di Indonesia sulit terlaksana. PSSI kini dikejar waktu untuk menyelesaikan naturalisasi oleh Romeni agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Berdasarkan kalender resmi FIFA, jeda internasional akan berlangsung saat itu, waktu di mana pemain biasanya libur dari klub. Meski demikian, mengambil sumpah di Indonesia dinilai terlalu berisiko mengingat jadwal ketat dan proses perubahan asosiasi ke FIFA yang harus segera dilakukan setelah Ole menjadi WNI. Karena alasan itu, PSSI memilih untuk mengadakan sumpah WNI oleh Romeni di luar negeri, agar prosesnya tuntas tepat waktu. Dengan begitu, ia bisa tampil dalam 2 laga timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret. Tidak mungkin Romeni ke Indonesia pada Maret tahun 2025. Proses harus selesai Februari agar Maret dia sudah bermain, ujar Arya. Saat ini, semua dokumen naturalisasi oleh Romeni telah lengkap dan sudah diajukan ke DPR RI. Arya berharap DPR dapat segera memprosesnya, mengingat sidang terkait sudah dimulai sejak tanggal 20 Januari tahun 2025. Semoga dalam waktu dekat sidang di DPR bisa menyelesaikan proses ini, kata Arya. PSSI optimistis naturalisasi ini dapat memperkuat timnas Indonesia ke depannya.